Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ayu. Kali ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, yaitu tentang manfaat energi. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu, ya. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Yuk kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, sudah membaca basmalah, kita bisa mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini akan Ibu mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas apa? Ya, kita akan membahas teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk itu ialah teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu, ya, yang bertujuan untuk apa? Untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Nah, kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk yaitu kalimat perintah. Sudah tahu ya, kalimat perintah itu seperti apa? Yang belakangnya kan atau belakangnya lah, begitu ya? Oke, kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk, yaitu yang pertama adalah cara atau petunjuk disajikan berurutan. Jadi, kalau kamu membuat teks petunjuk, cara atau petunjuknya itu harus berurutan, ya. Jangan mencar-mencar, seperti itu ya. Kemudian, yang kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Bahasanya jangan muter-muter, harus jelas dan mudah dipahami. Mengerti ya anak-anak? Oke, Bu Ayu kasih contoh tentang petunjuk membuat kipas angin. Nah, kalian perhatikan di situ petunjuk membuat kipas angin. Ya, kalian perhatikan kalimat per kalimatnya. Apakah itu sudah berurutan, anak-anak? Ya, itu sudah berurutan ya. Kemudian, apakah bahasanya sudah jelas dan mudah dipahami? Coba kalian baca dulu ya itu ya. Nah, Ibu kira itu sudah mudah dipahami ya dan sudah jelas. Kemudian, apakah kalimatnya itu menggunakan kalimat perintah? Coba kita lihat ya contoh yang petunjuk pertama. Siapkan kain. Nah, itu ya, jadi dari kata siapkan itu kita tahu kalau itu adalah kalimat perintah. Begitu ya anak-anak. Oke, kemudian yang kedua ada lubangilah. Nah, itu juga perintah. Kemudian yang ketiga tumpuklah, begitu, dan seterusnya ya. Itu sudah jelas teks petunjuk. Jadi petunjuk cara membuat kipas angin seperti itu. Ada 8 petunjuk. Itu langkah-langkahnya. Begitu ya anak-anak. Nanti bisa kalian baca sendiri di buku Bu Bena 4A halaman 95. Atau kamu baca di sini juga nggak apa-apa. Begitu ya. Paham ya tentang teks petunjuk? Oke. Kemudian membuat poster hemat energi. Nah, sebelumnya kan kalian telah mengenal teks petunjuk. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster, ya. Ingat, teks petunjuk tadi adalah arahan, ya. Berisi arahan untuk melakukan sesuatu, ya. Bukan hanya cara-caranya saja, tapi juga ada arahan di dalam teksnya, begitu ya. Oke, poster itu apa? Poster itu adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Itu namanya poster. Nah, poster itu menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik, ya. Kalau teks petunjuk tentang langkah-langkah bekerja atau cara-cara, nah itu kan agak panjang ya. Jadi cara yang pertama, cara kedua, cara ketiga, seperti itu. Tapi untuk poster ini kata-katanya harus singkat, padat, jelas, dan menarik. Menarik apa? Menarik membaca, ya. Nah, berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik. Yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah, ya, karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Kemudian, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran
ukuran poster ya. Temanya apa? Gambarnya harus nyambung dengan temanya ya. Kemudian tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat dan jelas. Seperti itu ya. Oke, contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini anak-anak Ayu kasih 2 contoh ya. Yang pertama, contoh menghemat air. Contoh poster menghemat air ya, seperti itu. Jadi kata-katanya singkat. Ayo kita hemat air untuk generasi masa depan. Matikan keran air jika tidak digunakan. Singkat kan? Beda dengan petunjuk membuat kipas angin tadi. Itu kan panjang. Begitu ya? Paham ya perbedaannya ya? Kemudian di sini ada hemat energi listrik. Kata-katanya juga singkat. Ayo kita hemat energi, matikan lampu jika tidak digunakan. Sangat singkat kan? Nah, paham ya tentang poster ya? Nah, kita lihat warnanya. Di situ warnanya cerah atau buram anak-anak? Cerah ya, sehingga menarik pembaca untuk membacanya ya. Oke, paham ya? Selanjutnya yaitu mengampanyekan isi poster. Poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut kampanye. Jadi poster itu setelah kamu buat, kamu sampaikan kepada orang-orang sekitar. Nah, itu namanya kampanye ya. Cara mengampanyekan isi poster, yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Jadi kamu jangan cuma membuat aja, tapi kamu juga memahami isinya poster itu tentang apa, tentang anjuran atau ajakan untuk apa. Kamu harus paham ya. Kemudian yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Jelaskan dengan cara berbicara. Bicaranya harus jelas juga dan efektif, tidak muter-muter ya. Kemudian yang ketiga adalah sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak terlalu cepat. Jadi bahasanya itu menggunakan bahasa yang baik, yang santun, juga tidak terlalu cepat. Jangan terus kamu posternya untuk menghemat energi, terus kamu ngomongnya, menyampaikannya dengan membentak-bentak ya. Begitu ya anak-anak, paham ya? Oke. Kemudian selanjutnya kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari itu memanfaatkan perubahan bentuk energi. Kalian punya alat elektronik banyak kan di rumah? Nah, di situ ada perubahan bentuk energi anak-anak ketika digunakan itu. Yang pertama, energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya, setrika, rice cooker, dan oven. Maksudnya gimana Bu? Kok berubah? Iya, jadi contohnya setrika. Setrika itu harus ada listriknya. Ketika kita colokkan setrika itu ya ke sumber listrik, nyalakan setrikanya, kemudian setrika itu akan menjadi panas. Itulah yang dinamakan energi listrik berubah menjadi energi panas. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan blender. Kipas angin dicolokkan, kemudian dia bergerak, muter-muter gitu ya. Kemudian yang ketiga, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contoh lampu pijar dan neon. Jadi lampu di rumahmu itu kalau sudah terkena aliran listrik, dia akan mengeluarkan cahaya. Itu yang dinamakan energi cahaya. Begitu ya. Kemudian ada lagi. Apa itu? Ya. Energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Contoh radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik ya. Radio yang listrik ya anak-anak, bukan yang baterai. Jadi radio yang dicolokkan ke stop kontak, kemudian dia bisa menyala, mengeluarkan bunyi. Oke. Kemudian energi gerak berubah menjadi energi listrik. Contohnya air terjun menggerakkan generator pembangkit listrik. Tahu pembangkit listrik tenaga air kan? Nah, itu dari energi gerak menjadi energi listrik. Nggak kebalik Ibu, nggak. Karena yang awalnya itu air terjun kan bergerak. Nah, kemudian menggerakkan generator pembangkit listrik. Jadilah listrik. Seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya ada energi kimia berubah menjadi energi listrik.
contoh, baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik, ya. Jadi energi kimia itu dihasilkan dari baterai, dari aki. Nah, seperti itu digunakan untuk menyalakan peralatan listrik, ya. Kemudian ada energi kimia menjadi energi gerak. Nah, selain baterai dan aki tadi, makanan yang kita makan itu tiap hari, nah itu juga termasuk energi kimia. Nah, kalau kita makan, nah energinya yang berubah adalah energi kimia menjadi energi gerak. Jadi kita mendapatkan energi untuk bergerak untuk sehari-hari. Seperti itu ya anak-anak. Oke, paham ya perubahan energi di sini? Oke, kemudian selanjutnya cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik, ya. Energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah, ya. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Jadi kalau kamu menggunakan listrik itu jangan ceroboh, harus dengan hati-hati, ya. Nah, teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Di sini ada petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Berhati-hatilah saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik. Kamu harus berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik supaya tidak tersengat aliran listrik. Pemakaian peralatan listrik yang salah juga dapat mengakibatkan kebakaran. Jadi hati-hati ya. Untuk mencegah hal tersebut, bacalah petunjuk menggunakan listrik yang aman berikut. Yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Jadi, jangan sekali-kali kamu menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kamu basah. Itu tidak boleh ya. Yang kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak, ya. Jangan banyak-banyak ditambah T terus dicolok itu jangan banyak-banyak. Itu nanti bisa meledak, ya. Kemudian yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Jangan lupa setelah digunakan listrik itu dipadamkan. Jangan dibiarkan menyala tanpa digunakan untuk apa-apa, ya. Kemudian yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Kalau listriknya dalam keadaan nyala, jangan ditinggal. Dipadamkan dulu, baru bisa ditinggal. Paham ya anak-anak? Oke, selanjutnya kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Nah, pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Kamu bisa lihat gambar di situ ada kerbau, ya. Kemudian ada telur. Kerbau itu dimanfaatkan oleh manusia digunakan untuk apa? Ya, untuk membajak sawah. Kemudian telur. Telur ini diambil manusia dari hewan apa? Dari ayam. Jadi ayam dimanfaatkan telurnya untuk diapakan? Diolah menjadi makanan. Begitu ya. Kemudian contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Nah, di situ ada gambar apa saja? Ada gambar daun pisang, kemudian ada gambar kursi, ada gambar bunga, ada gambar sayuran. Nah, itu semua bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kalau daun pisang bisa untuk bungkus makanan ya, bikin pepes atau bikin nogosari seperti itu. Kemudian ada kursi. Kursi itu terbuat dari apa? Dari kayu atau dari rotan juga bisa. Itu adalah tumbuhan juga. Kemudian bunga. Bunga seperti ini dimanfaatkan untuk apa anak-anak? Ya, biasanya untuk hadiah ya, untuk kado. Jadi dibentuk buket yang indah seperti itu, kemudian dimanfaatkan untuk menjadi kado atau menjadi hadiah. Kemudian sayuran. Sayuran dimanfaatkan manusia untuk apa? Untuk dikonsumsi sehari-hari, biar badan sehat. Paham ya pemanfaatan hewan dan tumbuhan bagi manusia? Oke. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam atau SDA.
Jadi, sumber daya alam itu juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak, ya. Apa artinya dengan bijak? Yaitu tidak membuang-buang atau tidak boros dalam penggunaan sumber daya alam. Harus dengan bijak. Kalau butuh ya digunakan, kalau tidak butuh ya jangan digunakan. Begitu ya? Oke. Nah, kalian bisa lihat tabel di sini ya. Nanti kalian baca sendiri, Bu Ayu kasih contoh aja ya. Yang pertama, kegiatan pertanian padi. Nah, sumber daya alam yang digunakan itu adalah matahari, air, tanah, udara, dan kotoran hewan. Masing-masing itu ada manfaatnya sendiri-sendiri. Matahari itu untuk apa? Kalau untuk pertanian padi itu sebagai pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Kemudian air untuk mengaliri lahan pertanian, ya. Tanah untuk media tanamnya. Udara, sumber karbon dioksida untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Kemudian kotoran hewannya digunakan untuk pupuk tanaman. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi setiap kegiatan manusia itu ada sumber daya alam yang digunakan dan ada manfaatnya sendiri-sendiri. Nanti kalian baca sendiri ya. Oke, selanjutnya kita belajar PPKN. Oke, pelaksanaan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Ada hak, ada kewajiban. Ya. Kita berhak menggunakan listrik. Kita juga wajib membayar tagihan listrik. Nah, yang perlu digarisbawahi, sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Jadi, kamu jangan menuntut hak kamu sebelum kamu melakukan kewajiban kamu, ya. Nah, menghemat penggunaan listrik termasuk kewajiban kita, ya. Paham ya? Oke. Kemudian, poster pelaksanaan hak dan kewajiban. Tadi poster sudah dibahas di awal, tapi itu tentang hemat energi. Kita berhak memanfaatkan energi dan wajib menghemat penggunaannya. Ajaklah orang-orang untuk menghemat energi melalui poster. Nah, poster dapat digunakan untuk mengajak masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Ya. Oke. Kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Haknya ialah menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan. Itu hak kamu, menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan kamu. Hak masing-masing orang. Kewajibannya adalah menghemat energi, ya. Jadi kamu bisa menggunakan sumber energi itu sesuai kebutuhan aja. Jangan terlalu boros. Kalau terlalu boros, jatuhnya malah membuang-buang energi. Sayang kan kalau dibuang-buang? Ya, begitu ya anak-anak? Paham? Oke. Kemudian SPDP. Menyanyi dengan notasi angka. Nah, kalian ingat kembali ya, not angka yang telah kamu pelajari sebelumnya. Dalam menyanyikan sebuah lagu, simbol nada tidak hanya diwujudkan dengan not angka, tetapi juga dapat dengan not balok, ya. Not angka itu not yang dilambangkan dengan angka-angka, sedangkan not balok adalah not yang dilambangkan dengan gambar, ya. Nah, pada dasarnya baik not angka maupun not balok itu fungsinya sama, yaitu untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Begitu ya. Nah, kemudian anak-anak, untuk not balok sendiri itu bentuknya seperti ini ya. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu bentuknya seperti itu ya. Mulai dari do sampai do. Nah, kemudian untuk jenis-jenis not balok itu jenis-jenisnya ada 4, yaitu ada not penuh, not setengah, not seperempat, dan not seperdelapan. Lambangnya seperti itu ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, untuk not penuh itu nilainya 4 ketukan. Kemudian not setengah itu nilainya 2 ketukan. Kemudian not seperempat itu nilainya 1 ketukan. Dan
not 1/8 itu nilainya setengah ketukan. Begitu ya anak-anak. Nanti bisa kalian lihat juga di buku pena 4A halaman 103 sampai 104 ya. Nah, pola irama dan ketukan. Irama itu adalah rangkaian bunyi yang teratur. Ingat-ingat, pola irama itu panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. Pola terbentuk bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek bunyi dihitung berdasarkan ketukan ya. Di antara irama, pola terbentuk itu beda artinya ya. Nanti kalian hafalkan sendiri di rumah. Nah, kemudian pola irama dalam lagu itu umumnya ada 4/4, 3/4, dan 6/8. Nah, contohnya bisa kalian lihat di situ. Yang pertama, birama 2 memiliki 2 atau 2/4 hitungan. Contohnya seperti itu. Jadi dalam satu bar itu ada 2 ketukan. Tek, 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 tek gitu ya. Paham ya? Kemudian birama 3 memiliki 3/4 hitungan. Dalam satu bar ya, itu ada 3 ketukan atau 3 hitungan. Tek, 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 tek. Tuh. Kemudian birama 4 memiliki 4/4 hitungan. Satu bar, 4 hitungan atau 4 ketukan. Tek, 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 tek. Gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Jadi anak-anak, bunyi internal itu dihasilkan dari tubuh kita. Bertepuk tangan, menepuk paha, menghentakkan kaki ke lantai. Pokoknya yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri itu namanya bunyi internal. Nah, lama bunyi tepuk tangan disesuaikan dengan nilai nadanya. Satu tepuk tangan dapat bernilai setengah ketuk, 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, dan 4 ketuk. Jadi, bisa kita sesuaikan sendiri. Mau setengah ketuk, 1 ketuk, 2 ketuk, atau yang lainnya itu bisa disesuaikan dengan tepuk tangan kita. Begitu ya. Kemudian, bunyi eksternal itu dihasilkan oleh alat musik. Gendang, suling, gitar, tamborin, dan drum. Itu contoh-contoh aja ya. Pokoknya diingat-ingat kalau internal itu dihasilkan dari tubuh kita, sedangkan eksternal itu dihasilkan dari alat musik. Begitu, paham ya anak-anak? Oke, sudah paham materi bahasa Indonesia sampai SPDP hari ini? Seperti biasa ya, kalau kalian kurang paham, kalian bisa tanyakan ke guru kelas kalian masing-masing.